Guna mengantisipasi meroketnya harga pangan di pasaran, pemerintah RI kembali menambah alokasi subsidi pupuk mencapai Rp28 triliun atau 9,55 juta ton pupuk bersubsidi di tahun 2024. Pemerintah juga menjamin ketersediaan pupuk bersubsidi aman saat musim tanam bagi para petani. Hal tersebut disampaikan oleh PLT Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian, Kementan, RI saat kunjungannya di Desa Adiwarno Kecamatan Buayan Kebumen, Jawa Tengah pada Kamis sore kemarin. Menurutnya, pemerintah akan menambah subsidi pupuk mencapai Rp28 triliun atau sebanyak 9,55 juta ton pupuk bersubsidi. Ia juga menjamin tidak terjadi kelangkaan pupuk di tingkat petani saat memasuki musim tanam kedua. Hal ini dilakukan sebagai upaya pemerintah untuk menekan harga pangan akibat dampak El Nino berkepanjangan pada tahun 2023 lalu. Selain subsidi pupuk, Kementan RI juga melakukan upaya perluasan area tanam dengan memanfaatkan aliran sungai untuk pengairan sawah tada hujan. Upaya ini untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional, karena dalam 1 bulan, minimal harus ada 1 juta hektar lahan sawah sudah tertanami padi. Untuk kebutuhan pangan nasional dalam 3 bulan ke depan, Kementan juga telah memberikan bantuan berupa 4.000 unit pompa air di Jawa Tengah, guna pemenuhan pengairan di area lahan pertanian. Pupuk, subsidi pupuk sudah ditambah, sekarang dari tadinya 4,76 juta ton tahun 2023, sekarang sudah dinaikkan 2 kali lipat, sudah menjadi 9,55 juta ton, dengan anggaran ditambah Rp28 triliun. Jadi pupuk sudah nggak ada masalah, semua aturan-aturan yang terkait dengan pupuk sudah disiapkan, tinggal eksekusinya dari level provinsi sampai ke level kabupaten. Sudah nggak ada masalah urusan pupuk. Anggaran sudah disediakan oleh pemerintah untuk itu. Kelangkaan bisa diatasi? Sudah bisa diatasi semuanya, nggak ada masalah. Harus dipastikan bahwa pertanaman secara nasional itu cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan nasional. Paling tidak harus tertanam minimal setiap bulan itu, minimal tertanam itu kurang lebih sekitar 1 juta hektar secara nasional untuk bisa memenuhi kebutuhan pangan 3-4 bulan kemudian. Nah, kalau kurang dari itu, apa dampaknya? Pangan kurang, ya kan, tentunya kita harus melakukan impor. Nah, kita kan tidak ingin semua ada impor-impor lagi di sini. Nah, supaya tidak ada impor, yuk kita dorong pertanamannya ada. Maksimalkan, manfaatkan kayak sumber air seperti ini. Banyak sekali airnya, ada 2 meter kubik sampai 3 meter kubik per detik di musim hujan seperti sekarang ini. Ini kalau air dibuang ke laut, apa nggak sayang? Kenapa nggak ini bisa dimanfaatkan? Tinggal didorong sedikit aja, hanya jarak berapa meter? 5-6 meter ke sini, sudah bisa naik. Daripada ini dibuang ke laut, kenapa nggak kita manfaatkan untuk budidaya tanaman, ya kan, untuk ketercukupan pangan kita, khususnya beras. Apa aja sih keluhannya? Jadi kondisi Desa Adiwarno adalah merupakan satu tada hujan murni yang IP-nya 100, berarti 1 tahun kita hanya bisa tanam 1 kali di FT1. Tapi ketika adanya gerakan perusahaan area tanam dari Kementan, tentunya masyarakat semakin mendorong masyarakat untuk melakukan pola tanam di MT2. Sehingga dengan adanya kegiatan dari Kementan ini sangat bermanfaat untuk mendorong pertambahan area tanam, tentunya di MT2. Kalau pupuk memang dengan adanya pengurangan pupuk dari pemerintah, juga dengan adanya kartu tani memang menyulitkan bagi kita. Apalagi ke pengecer droppingnya itu bertahap. Sehingga kebutuhan pemupukan di sini belum secara kompak. Harusnya kan tanaman umur 7 hari harus sudah kita pupuk. Kadang dari pengecer, dari distributor baru mengantar ke pengecer, sehingga kita mundur waktunya. Ini yang menjadikan kendala juga untuk penentuan pasca panen.